Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita belusukan bareng ya, Majapahit Study Club Sabda Aksara Channel Surabaya. Perjalanan kami ya, Sabda Aksara Channel dan juga Majapahit Study Club, Mbak Meong, Sang Master. Ikuti itu perjalanan kami ya, Lur. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ya di channelnya kami bertiga. Mriki. Niki napa masalah bab rolak niku. Panjenengan pirsa. Sejarahnya bener pirsa, Kang. Tapi niku sing rolak lawas ini maksudnya gini, rolak songone niku. Zaman Londo berarti, Pak. Nggih. Ini bangun ning Londo. Oh, nggih. Ini artinya kali niki nembus pundi to, Pak? Surabaya, kali Mojokerto. Mojokertoan mriki pun Mojokerto ya. Napa? Oh, di laut. Oh, mereka di laut. Oh, tapi dah ini kisah ini dikelola kali sinten. Oh, jajan tanggung. Siap. Lah panjenengan dhewe asli yang ini. Siap. Oh, nang riku. Oh, nggih. Tapi nek yang sing dolan-dolan iki yang pundi mawon, Pak? Biasa. Kita betul tapi itu maksudnya dia mlebet gratis. Barang. Buat tenang salung, gini tapi berarti mamanya mau masuk berarti tetap butuh laporan atau ke panitia. Oh gitu ya, siap. Oke lah. Berarti nek nolor bebas Pak, biasanya siapa saja boleh masuk ya. Oke siap. Atur nuwun mungkin waktu nih. Oke. Kawan-kawan kita lihat tentang rolak kuno yang ada di sana. Itu ternyata menurut informasi memang peninggalan dari zaman Belanda. Untuk itu kita akan lihat detailnya bagaimana. Monggo sarang-sarang. Oke, kawan-kawan. Ya, di sini di Museum Rolak Songo, Jalan Raya Lengkong Mojo Anyar Jatiwetan, Lengkong Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto. Ya, disinilah sisa-sisa serpian besi Studam Lengkong Rolak Songo yang dibangun pada masa penjajahan Belanda disimpan. Sejalan dengan fungsinya museum, yaitu pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya, dokumentasi dan penelitian ilmiah, konservasi dan preservasi, penyebaran dan pemetaan ilmu untuk umum. Museum Rolak Songo dibangun tepat di depan Studam Lengkong Rolak Songo. Tetapi bangunan yang sekarang ini berdiri bukanlah bangunan awal masa penjajahan Belanda. Berdasarkan data, Studam Rolak Songo pernah beberapa kali direnovasi. Alasan mendasar dibangunnya infrastruktur yang ada di Hindia Belanda bukanlah semata-mata untuk memajukan negara jajahan ini, tetapi sebagai usaha negara Belanda untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan hasil bumi dari program tanam paksa Belanda.
atau yang lebih dikenal dengan nama Kulturstelsel, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Belanda Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, yang hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah kolonial, dan penduduk yang tidak mempunyai lahan harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Rolak Songo ini merupakan mesin rolak terawal tahun 1857, sekitar cuma 17 tahun setelah perang Diponegoro saja. Sehingga kemudian perkembangan yang ada di Eropa ya, terutama di Belanda, di Swiss, di Belgia ini ya, ini sangat-sangat kemudian mempengaruhi perkembangan mesin-mesin yang ada di Jawa ini. Beberapa hal yang melatar belakangi dilaksanakannya sistem tanam paksa atau Kulturstelsel di Hindia Belanda adalah Belanda mengalami kekalahan perang di Eropa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Atau disebut juga dengan Perang Diponegoro, sebuah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Keempat, kas negara Belanda mengalami masalah karena utang dan korupsi yang menggerogoti pemerintahnya, dan juga persoalan dari penanaman modal terhadap pertanian kopi yang gagal dan merugi. Selain hal tersebut di atas, pengadaan alat-alat berat berupa mesin-mesin dikarenakan di Eropa sedang berlangsung apa yang dinamakan revolusi industri. Terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850, di mana terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Artinya, revolusi ini telah merubah semua aspek kehidupan manusia. Intinya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Dan salah satu bangunan infrastruktur yang dibangun pada masa kolonial di Mojokerto adalah Dam Rolak Songo. Bendungan pembagi air Kali Brantas itu terletak di Lengkong, Mojokerto, dan karenanya dinamakan Studam Lengkong. Rolak Songo yang kita lihat sekarang bukanlah bangunan yang dibuat oleh Belanda. Rencana pembuatan bendungan itu dimulai tahun 1850 atas inisiatif Presiden Surabaya. Rancangan teknisnya dibuat oleh Insinyur C. Jail. Biaya yang disediakan oleh pemerintah kolonial mencapai 2,6 juta gulden. Biaya yang cukup besar untuk ukuran saat itu di luar ongkos tenaga kerja, karena diambilkan dari tenaga kerja pribumi yang wajib kerja rodi. Pengerjaan Studam Lengkong dimulai pada tahun 1852 dan selesai tahun 1857. Dari dam tersebut dibuatkan pintu air menuju ke wilayah Sidoarjo untuk mengairi sekurangnya 32.000 hektar sawah. Tujuan pembangunan Dam Lengkong utamanya untuk menunjang industri gula yang mulai dibangun pada kisaran tahun 1820-an. Di Sidoarjo sendiri kemudian berdiri 13 pabrik gula yang semuanya sangat tergantung pada air yang dialirkan dari Dam Lengkong tersebut. Walaupun berada di wilayah administrasi Mojokerto, Dam Lengkong dibuat bukan untuk kepentingan rakyat Mojokerto. Meskipun demikian, tenaga kerja yang dikerahkan secara paksa banyak didatangkan dari Mojokerto. Untuk pengerahan kerja paksa itu, Bupati Kromojoyo Adinegoro memegang peran penting. Mungkin karena jasanya dalam pengerahan rakyat itulah Kromojoyo mengklaim sebagai orang yang membuat Dam Rolak Songo.
Manfaat yang didapat oleh rakyat Mojokerto pada saat pembangunan Dam Lengkong adalah berkurangnya banjir dari Kali Brantas. Pemerintah kolonial bahkan bukan hanya membuat dam, ikut dibuat pula tanggul Kali Brantas. Tanggul yang lumayan tinggi itu sebagai tembok yang membuat kota Mojokerto bebas banjir meskipun permukaan airnya sedang tinggi. Rolak Songo mengalami renovasi pada pertengahan tahun 1920-an. Entah apa penyebab diadakannya renovasi itu. Yang jelas, biaya renovasi tidak lagi dibebankan pada anggaran pemerintah kolonial. Sindikat pabrik gula yang menanggungnya. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk renovasi tidak lagi gratis karena kerja rodi sudah dihapus seiring berakhirnya politik tanam paksa. Bisa jadi renovasi itu dilakukan karena adanya bencana alam di mana Gunung Kelut pernah meletus beberapa kali. Bisa juga untuk peremajaan teknologi baru saat itu.